Tapi ya, halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Ibu di Halmahera Barat kembali erupsi, warga desa terdampak diungsikan. Protes kematian warganya, warga Tomalehu Seram bagian barat memblokade Jalan Nasional Trans Seram. Banyak jalan di kota Ambon berlubang, warga serta sopir angkot resah. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat hingga saat ini masih menunjukkan aktivitas erupsinya. Bahkan hingga Minggu, Gunung Api Ibu telah mengalami 47 kali letusan. Rata-rata ketinggian kolom abu mencapai ratusan sampai ribuan meter di atas permukaan puncak gunung. Berdasarkan pengamatan di lapangan, erupsi ini membuat sejumlah desa di Kecamatan Ibu dihujani abu vulkanik dengan intensitas ketebalan sedang. Sampai hari ini sudah 47 kali letusan sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Selain itu juga terekam 1 kali gempa guguran, 70 kali gempa hembusan, 10 kali tremor harmonik, 1 kali tornado, 169 kali vulkanik dangkal, 12 kali vulkanik dalam, dan 15 kali tektonik jauh. Sedangkan untuk letusan tertinggi dari jam 00 hingga jam 6 waktu Indonesia Timur itu terekam tinggi kolom abunya setinggi 700 meter, dan untuk pukul 06 sampai 12 waktu Indonesia Timur tinggi kolom abunya juga 700 meter, yaitu di letusan pada pukul 8:19 waktu Indonesia Timur. Himbauannya untuk mematuhi arahan yang sudah kita berikan melalui rekomendasi di laporan evaluasi kita, yaitu mematuhi jarak rekomendasi sejauh 5 kilo radius 5 km dari pusat kawah, dan perpanjangan sepanjang 6 km di bukaan kawah arah utara. Saat ini gunung api berada di level awas dengan merekomendasikan kepada seluruh warga agar tidak beraktivitas dalam radius 4-6 km dari kawah gunung. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan tentara berhasil mengevakuasi warga di 2 desa yang terdampak erupsi Gunung Ibu, yakni Desa Borona dan Togore Basungi. Terdapat 63 warga berhasil dievakuasi dari Desa Borona dan Desa Togore Basungi. Mereka didominasi wanita, lansia, dan anak-anak serta balita. Dan belum semuanya dievakuasi. Mereka dievakuasi oleh BPBD dan tentara dengan menggunakan 2 unit truk milik TNI Angkatan Darat. Warga berasal dari Desa Borona diungsikan ke kantor Desa Tongute Sungi, sedangkan warga yang berasal dari Desa Togore Basungi menempati gereja tua di Desa Akisibu, Kabupaten Halmahera Barat. Sebelumnya di hari pertama, 221 warga Sangaji Nyeku lebih dulu dievakuasi petugas. Jelaskan bahwa untuk sementara pada malam ini ada pengungsian yang datang, itu berasal dari Desa Borona kurang lebih 18 jiwa, ditambah dengan Desa Akisibu kurang lebih 45 jiwa. Setelah beberapa hari, pada malam pertama mulai dari diumumkannya level 4, yang mengungsi pada malam itu kurang lebih 170 jiwa itu berasal dari Sangaji Nyeku. Namun kemudian setelah kami berupaya untuk buat pendekatan dan pemerintah daerah melakukan rapat untuk supaya masyarakat digeser, namun mereka
sampai pada akhirnya malam ini baru mereka mau. Nah, mereka di antara lain adalah itu yang tadi saya sebutkan bahwa yang datang pada malam ini itu berasal dari 18 jiwa, yaitu dari desa Borona, dan 45 itu dari desa Tugure Basungi. Ya, jadi direncanakan besok itu akan terjadi evakuasi yang paling besar-besaran, karena malam ini ketika kami berupaya untuk ini, tapi mereka minta kalau bisa besok lebih besar karena situasinya pada malam hari. Mungkin sementara penjelasan dari saya seperti itu. Data sementara dari BPBD, terdapat 284 warga yang telah menempati pos pengungsian. Warga yang berhasil dievakuasi ini sebelumnya sempat menolak dievakuasi dengan alasan keamanan harta bendanya. Namun petugas terus berupaya melakukan pendekatan secara persuasif dan sosialisasi bahaya dampak erupsi Gunung Ibu. BPBD Kabupaten Halmahera Barat memperkirakan jika seluruh warga 6 desa berhasil dievakuasi, maka akan ada sebanyak 3.000 jiwa. 6 desa yang direkomendasikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk dievakuasi karena masuk dalam radius bahaya, yakni Desa Sangaji Nyeku, Todoke, Borona, Tuguis, Suasangaji, dan Togore Basungi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya akan melanjutkan proses evakuasi warga Desa Todoke, Tuguis, dan Suasangaji dari zona rawan erupsi Gunung Ibu. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Warga Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat memblokade ruas jalan nasional yang merupakan akses utama dari dan menuju Kota Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian Barat. Dengan menggunakan beton, warga Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat memblokade jalan nasional lintas Seram hingga mengakibatkan lalu lintas di lokasi lumpuh. Blokade jalan oleh warga tepatnya di perbatasan Desa Tomalehu dengan Desa Hualoi, Kecamatan Amalatu ini sebagai bentuk protes penikaman salah satu warganya oleh seorang warga Desa Hualoi, desa tetangga, hingga meninggal dunia. Untuk mencegah gangguan Kamtibmas, puluhan personel Polres Seram bagian Barat dan Kodim Seram bagian Barat diturunkan ke lokasi dan membuka paksa blokade. Masalahnya masalah pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan desa antar desa. Jadi ini kronologisnya aku kan tahu, sebabnya juga masih dalam lidik. Yang jelas pelaku dari negeri Waluhi sudah ditangkap dan sudah dibawa ke Polres. Korbannya dari Tumalehu. Pelaku inisial saja HH, dan korban itu AM. Korban meninggal dunia pada jam 4 subuh tadi. Aparat kasih amanahnya, yang penting masyarakat yang tahu apa-apa ini lewat dulu begitu. Hanya kalau masyarakat yang tahu apa-apa, baik kalau inilah ada keluarga, kalau setengah ada keluarga, terus setengah mati. Bapak dari tadi jam berapa sampai di sini? Sampai tadi makanya jam-jam naik Jumat tadi. Memangnya bagi saya. Bapak tujuan ke mana nih? Mau tujuan? Ke Teur. Dari Belau ke Teur. Beberapa jam blokade jalan, lalu lintas di lokasi kembali lancar. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat. Abdul Aziz Manuputi, umur 32 tahun, warga Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, korban penikaman oleh seorang warga Desa Hualoi, desa tetangga, Jumat pagi meninggal dunia. Dia meninggal di puskesmas setempat karena luka parah yang dialaminya. Jenazah Abdul Aziz Manuputi, warga Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Tomalehu.
Ratusan kerabat dan keluarga mengantarkan proses pemakaman ini. Duka mendalam pun dirasakan kerabat dan keluarga saat mengantarkan jenazah korban ke lokasi pemakaman. Keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Pelaku kalau bisa dihukum seberat-beratnya, karena pembunuhan ini seakan-akan direncanakan. Dan anak kami yang meninggal ini tidak pernah melakukan hal yang merugikan orang lain. Jadi terus terang aja kami dari pihak keluarga sangat mengharapkan agar aparat bisa mengusut tuntas dan kalau bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Itu sekitar jam 3 subuh kita ditelepon oleh Polres Balawi dan juga Polres Hulu ada kejadian penikaman di mana korbannya itu adalah Abdul Aziz Manduki, sementara pelakunya itu adalah Hanisa. Dan kemudian saya dan anggota beserta Raja Hulu, staf desa dan ada beberapa anggota ketuang langsung ke mencari pelaku. Dan puji Tuhan, alhamdulillah jam 6:05 pelaku berhasil kita amankan. Dan karena situasi Malehu dan Poleu agak tegang, masa gitu banyak berkumpul sehingga saya ambil inisiatif untuk pelaku diamankan ke Polres lewat jalur Kaniwe. Ya. Dan setelah itu sampaikan kepada Bapak Raja Malehu dan masyarakat dan terjadilah akses pemalangan jalan. Insiden itu terjadi di Desa Hualoi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Timur Jumat dini hari. Belum diketahui motif penikaman itu, namun diduga karena dendam pribadi antara pelaku dan korban. Saat ini, Hamid Hehanusa, pelaku penikaman telah ditahan di Mapores Seram bagian Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat.